Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Setelah Loseng mengeluarkan tombak pembunuh suci, banyak prajurit juga menunjukkan ekspresi bertanya-tanya di wajah mereka, karena tombak pembunuh suci terkenal paling kuat di dunia. Artefak tertinggi nomor 3 di Monumen Roh Dunia, bahkan itu adalah simbol klan Joye. Dan yang membuat mereka bingung, menurut rumor yang beredar, Loseng adalah seorang pembudidaya pedang. Tapi kenapa dia tiba-tiba beralih menggunakan tombak? Meskipun Loseng tidak tinggal lama di alam atas, tetapi hal-hal yang dia lakukan ketika dia datang ke aliansi telah diungkapkan oleh banyak orang, termasuk kinerja Loseng dalam warisan api yang secara bertahap menyebar. Tapi ini juga mungkin merupakan berita yang sengaja dikeluarkan oleh aliansi untuk membuktikan kepada ras lain di dunia bahwa Loseng berasal dari aliansi. Tapi Loseng tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Setelah dengan tombak ini ditusukkan, tombak pembunuh suci langsung ditarik kembali ke dalam cincin Sumeru. Lagi pula, meskipun banyak makhluk di dunia telah lama mendengar tentang Loseng, tetapi ini juga pertama kalinya mereka menyaksikan tindakan Loseng. Jadi, meskipun Loseng juga membunuh jenius iblis Puri Feng dengan satu tembakan, karena tombak pembunuh suci sangat terkenal di dunia. Banyak orang akan menganggap pujian itu berasal dari tombak pembunuh suci daripada kekuatan asli Loseng. Ketika Loseng kembali ke udara dan menginjak bidak catur hitam, ada bidak catur putih tidak jauh dari sana. Perlahan menyapu ke arah Loseng, dan di atas bidak catur berwarna putih ini berdiri seorang wanita dari klan Joye dengan kaki yang ramping. Wanita ini memiliki temperamen yang pendiam dan anggun. Dibandingkan dengan wanita dari klan Joye lainnya, dia kurang lincah dan gelisah, namun lebih bermartabat dan lembut. Ketika dia melayang di sebelah Loseng, dia menatap Loseng dan berkata, "Teman, tolong kembalikan tombak pembunuh suci ke klan Joye saya. Bagaimanapun ini adalah benda suci klan Joye saya." Mendengar itu, wajah Loseng menunjukkan ekspresi setengah tersenyum, karena dia juga tahu bahwa tombak pembunuh suci ini sangat penting bagi klan Joye. Karena meskipun tombak pembunuh suci ini bukanlah tubuh asli, dan itu hanyalah proyeksi dari ketiadaan. Namun melalui tanda itu, Loseng kemungkinan besar akan membawa tombak pembunuh suci keluar dari medan perang impian. Namun wanita di depannya sebenarnya memintanya mengembalikannya. Jadi bagaimana dia bisa mengembalikannya? Bukan hanya Loseng tidak mengembalikannya, tapi dia menatap wanita klan Joye di depannya sambil tersenyum. Hanya karena tombak ini adalah benda suci klan Anda, sehingga saya harus mengembalikannya pada Anda. Wanita itu tidak membantah perkataan Loseng, tapi dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tombak ini adalah benda suci klan Joye saya, jadi Anda harus mengembalikannya. Apakah Anda idiot? Tombak pembunuh suci ini hanyalah proyeksi dari medan perang impian, dan itu bukan tombak pembunuh suci yang asli. Shoyokin yang berada di sebelahnya tidak dapat menahannya lagi, jadi dia menginjak bidak catur dan berhenti di depan wanita klan Joye itu. Wanita klan Joye tersenyum tipis. Tentu saja saya tahu, tapi saya juga tahu bahwa Anda pernah ke aula sebab dan akibat, dan tombak pembunuh suci telah tercetak di atasnya. Jadi Anda bisa benar-benar berniat mengeluarkannya. Pasti Anda akan menyerahkannya pada Sun. Loseng sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata wanita klan Joye, karena reaksi wanita klan Joye ini sangat aneh. Ketika semua anggota klan Joye menyebut 3 raja, mereka akan memanggil mereka raja. Bahkan anggota klan Joye yang memusuhi Sun juga tidak berani lalai dalam menyapanya dan tetap bersikap hormat. Namun wanita klan Joye di depannya memanggil Sun dengan nama aslinya. "Siapa Anda?" Memikirkan hal ini, Loseng tersenyum dingin. "Saya mengambil tombak suci ini dari kalian para prajurit klan Joye.
Tentu saja, saya berencana untuk memberikannya kepada Sun. Tapi Anda meminta saya memberikannya kepada Anda. Anda pikir Anda ini siapa? Mendengar kata-kata Lo Sheng, wanita klan Joye marah. Tapi dia menatap Lo Sheng dengan senyum tipis di wajahnya. Lo Sheng, akan ada saatnya kita bertarung, maka Anda pasti akan mengembalikannya ke saya. Kemudian dia menginjak bidak catur putih itu dan terbang ke sisi lain. Setelah mendengar kata-kata terakhir wanita ini, Lo Sheng juga menunjukkan keraguan di wajahnya, karena dia tidak tahu apa artinya ini. Wanita ini adalah murid To dari klan Joye, yang bernama King Yu. Ada seorang klan manusia jenius di sampingnya untuk membantu Lo Sheng menjernihkan keraguannya. Namun Lo Sheng belum pernah ke Joye sebelumnya, jadi dia tidak tahu banyak tentang para jenius di klan Joye. Pada saat ini, pejuang manusia melanjutkan. Sebenarnya, murid To bernama King Yu ini sangat aneh. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Jika klan Joye memiliki seorang penganut To dengan teratai Mahayana yang sedang mekar penuh. Jadi wanita ini mungkin tidak pernah keluar kemanapun. Lo Sheng menatap ke arah di mana prajurit manusia itu, dan alisnya sedikit mengernyit. Budidaya seorang murid To membutuhkan biaya dan sumber keuangan yang tidak ada habisnya. Berapa tahun yang lalu, kami belum pernah mendengar tentang murid To seperti itu di klan Joye. Sepertinya, jenius ras manusia ini tahu banyak, dan dia juga membantu Lo Sheng menganalisisnya. Siapapun dia, apakah dia akan memaksa saya mengembalikan tombak pembunuh suci ini padanya selama pertempuran? Dan ini juga tidak realistis. Sambil memikirkannya, mata Lo Sheng tertuju pada King Yu, dan dia berpikir dengan tenang di dalam hatinya bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Sun. Jadi lebih baik menunggu dan melihat apa yang terjadi. Saat ini, tangan giok besar itu masih memegang bidak catur satu persatu dan menekannya ke papan catur langit dan bumi. Dan putaran kompetisi masih berlangsung. Meskipun jumlah 300 orang jenius tidak banyak, bertarung satu sama lain masih banyak memakan waktu. Sejak Lo Sheng bermain di papan catur langit dan bumi sekali, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bermain di pertempuran berikutnya. Sebaliknya, Xu Yuqin bermain 2 kali dan setiap kali dia menang dengan formasi pedang Xiu Xie. Xu Yuqin dapat mengatasinya dengan formasi pedang Xiu Xie. Dan di ronde ke-34, di antara 300 prajurit, satu prajurit akhirnya tersingkir. Ternyata, batu hitam di papan catur tersebut menyegel prajurit batu putih. Jika menang, dia masih bisa bertahan di papan catur dunia. Tapi pada akhirnya, si jenius bidak catur putih dikalahkan dan menjadi prajurit pertama di antara 300 orang yang benar-benar tersingkir. Meski Fu Rifeng terus-menerus dikalahkan, tapi dia tidak pernah tersingkir, karena semua bidak catur yang diinjaknya masih hidup. Dengan kata lain, ketika Anda ditempatkan di papan catur, jika Anda mampu bertahan hidup, menang atau kalah dalam pertempuran tidak menjadi masalah, dan Anda tidak akan tersingkir. Tetapi, jika itu adalah bidak catur Anda sendiri, itu adalah bidak catur yang mati. Dalam hal ini, Anda hanya bisa berjuang keras dan Anda hanya bisa menang dan tidak boleh kalah. Setelah prajurit pertama tersingkir tapi tidak menarik banyak perhatian di mata prajurit biasa, karena itu adalah hal yang normal bagi prajurit untuk tersingkir dari kompetisi. Terlebih lagi, banyak pejuang bahkan mulai mempertanyakan aturan papan catur dunia ini. Tampaknya terlalu tidak berdasar untuk melenyapkan pejuang dengan cara ini, dan tidak mungkin untuk benar-benar efektif untuk bersaing dan menjadi yang terkuat. Sama seperti Fu Rifeng dari klan iblis. Dia kalah 3 kali berturut-turut dan masih belum tersingkir, sehingga terlihat tidak adil. Namun, mereka tidak menyadari bahwa pertempuran besar ini hanyalah gambaran masa depan alam semesta, dan tidak pernah ada aturan praktisnya. Sebaliknya, banyak dewa di dunia memberikan perhatian khusus terhadap hal ini. Adapun jenis pertama yang tersingkir namanya Guan Huan, dan dia adalah anggota klan Tang Chen. Klan Tang Chen adalah ras kecil yang kurang dikenal. Klan ini bahkan tidak bisa disebut klan kelas 2.
Namun orang yang berbakat telah lahir di klan ini. Meskipun klan ini hanya menguasai 3 alam besar, dan 3 alam besar ini adalah dunia yang tandus dan terpinggirkan. Jadi tidak ada kekuatan besar yang mau menyerang klan seperti itu. Mungkinkah krisis besar ini akan muncul dari klan kecil yang tidak dikenal? Di aliansi kemanusiaan, Yunhu Tianxun melihat bidak catur hitam putih dan bergumam. Klan kecil Tangchen dapat dihancurkan melalui kerjasama beberapa tempat suci kelas 10 di aliansi manusia kita. Apakah mereka memiliki kemampuan untuk memulai krisis? Yun Luo bertanya dengan bingung. Yunhu Tianxun tersenyum tipis. Persaingan sekecil itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, tapi mereka mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memulai krisis. Tetapi krisis mungkin terjadi di pihak mereka. Apa bentuknya? Krisis yang terjadi? Sejauh ini tidak ada yang tahu. Mungkin wabah diam-diam yang bahkan Dewa Surgawi tidak bisa menolaknya. Mungkin penghancuran diri yang menyebabkan bintang-bintang langit berjatuhan. Atau mungkin ambisi suatu kekuatan besar. Dan bencana perang dimulai oleh kekuatan tersebut. Namun, di bawah spekulasi banyak penguasa surgawi, mereka semua mengarahkan pandangan mereka pada klan Tangchen. Dengan mengikuti perhitungan persaingan ini, kemungkinan besar akan memperoleh hasil. Berdasarkan hasil tersebut, mereka dapat mengerahkan pertahanannya terlebih dahulu untuk mengatasi krisis ini. Sekarang, bidak catur di papan catur dunia ini masih berjatuhan satu demi satu, menyambung sedikit demi sedikit. Di antaranya, bidak catur putih yang disebut bilangan tetap sangat stabil dan menempati wilayah yang luas. Sedangkan bidak hitam yang disebut variabel, dipotong-potong oleh bidak putih. Karena semua orang semakin akrab dengan aturannya, pertempuran pun dimulai lagi. Para pejuang ini memiliki perkiraan kasar tentang kekuatan mereka sendiri. Jika Anda menghadapi lawan yang kuat dan tidak mau mengungkapkan kartu truf Anda saat ini, Anda akan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Bagaimanapun, Anda tidak akan tersingkir jika Anda menyerah. Dalam kasus ini, menghadapi pertempuran hidup atau mati, Anda mungkin akan menjadi sasaran. Dan karena itu pertempuran terus meningkat. Setelah diturunkan dari papan catur, kedua belah pihak dengan cepat menebak kekuatan masing-masing. Bahkan saling menguji, lalu memutuskan pihak mana yang akan langsung menyerah. Cara ini jelas tidak serta-merta menggagalkan niat awal papan catur dunia, melainkan gadis misterius tidak menghentikannya. Dia masih fokus memperlakukan 300 orang jenius ini sebagai bidak catur satu persatu. Terus-menerus jatuh ke papan catur. Ketika gerakan pembunuhan kritis dilakukan, para pejuang di kedua sisi secara alami tidak lagi asal-asalan. Jika Anda kalah saat ini, Anda akan segera tersingkir. Jadi secara alami, mereka akan berusaha sekuat tenaga. Semakin banyak gerakan yang dilakukan di papan catur, para prajurit akan tersingkir lebih cepat. Karena ketika gadis misterius memegang dan membuat mereka bertarung, satu orang harus tersingkir. Namun, selama periode ini, Lo Sheng dan Xiu Yuqin masing-masing bertarung di papan catur langit dan bumi sebanyak 2 kali. Tapi Lo Sheng masih mengadakan tombak suci, sehingga lawannya menyerah secara sukarela. Dan di lain waktu, setelah pertarungan, dia berhenti melakukan perlawanan yang tidak perlu, dan prajurit lainnya menyerah lagi. Adapun Xiu Yuqin, tidak ada yang bisa mengalahkan formasi pedang Xiu Shihe. Setelah membuka kunci itu, setiap kali dia menggunakan formasi pedang Xiu Shihe, lawannya juga akan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Dengan cara ini, hampir 300 bidak catur jatuh di papan catur, dan 300 jenius ini juga bermain melawan satu sama lain sebanyak 300 kali. Tentu saja, sebagian besar pertarungannya hanya asal-asalan dan belum tentu brilian. Terlebih lagi, beberapa pejuang bahkan belum pernah memasuki papan catur langit dan bumi. Saat ini, bidak catur di papan catur membentuk naga besar dan situasinya sangat stabil. Namun, meskipun naga besar ini stabil,
ia belum hidup. Ada pertarungan malapetaka dengan warna hitam di puncak naga. Poin kunci dari pertarungan malapetaka ini mungkin hanya sekitar 3 hingga 4 langkah sebelum peluang muncul. Dan para pejuang yang akrab dengan permainan catur telah melihat bahwa dalam situasi ini mungkin akan terjadi pertarungan antara dua penganut Tao. Bagaimanapun juga, pertarungan bencana ini secara alami menentukan tren umum dari bidak hitam dan putih. Jika hitam kalah lagi, situasi yang awalnya tidak menguntungkan dan akan kehilangan kesempatan untuk pulih. Jika putih kalah, maka naga akan dibunuh oleh bidak hitam, dan situasinya akan terbalik secara langsung. Jadi dalam beberapa langkah berikutnya sangatlah penting. Segera kedua bidak catur hitam putih itu mendarat di atas naga besar itu, dan dua prajurit memasuki panggung, bertarung, dan mengaku kalah. Kemudian dua bidak catur lagi jatuh ke dalamnya, dan dua prajurit naik ke atas panggung lagi. Yang satu adalah Li Qianhan dari Dewa Hunian, dan yang lainnya adalah seorang jenius dari klan kecil. Jenius itu secara langsung mengakui kekalahan dan mengakui bahwa dia bukan tandingan Li Qianhan. Pada saat ini, langkah terakhir dari pertempuran bencana muncul. Ketika Lo Sheng melihat situasi di papan catur, matanya sedikit berkedip. Dengan munculnya malapetaka kedua, gerakan ini sangat penting, dan ini juga merupakan permainan hidup dan mati. Jadi, siapakah pejuang yang akan dipilih di antara mereka? Meskipun keterampilan catur gadis misterius itu belum tentu brilian, kebanyakan pejuang dapat melihat permainan catur ini. Semua orang menahan nafas saat ini karena mereka semua tahu bahwa siapapun yang terpilih ke dalam papan catur langit dan bumi ini mungkin akan tersingkir. Dan lawan yang akan mereka temui pasti tidak lemah. Sebuah tangan giok langsung meraih seorang wanita berambut ungu dari klan surgawi yang bernama Lu Xisuan. Namun Lo Sheng tidak mengenal wanita ini. Bagaimanapun dia belum pernah pergi ke klan surgawi. Meskipun patriark tua mengirim orang untuk membiarkannya pergi ke sana, tapi dia gagal melakukan perjalanan ke sana. Dan jika lawannya dikalahkan, itu berarti dia mengakui kekalahan secara langsung. Setelah mendengar perkenalan dari orang lain, Lo Sheng menyadari bahwa orang ini ternyata adalah murid Tao dari klan surgawi. Lagi pula, ada cukup banyak prajurit di klan surgawi yang telah masuki 300 teratas. Dan ada sekitar 9 dari mereka dan ada 2 penganut Tao di klan surgawi. Salah satunya adalah Luo Xisuan dan yang lainnya adalah Jiang Zhengyi. Pada saat ini ada ekspresi serius di wajah banyak prajurit. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan tidak ada yang mau tersingkir. Jika mereka mengaku kalah, mereka akan langsung tersingkir. Oleh karena itu, sebagian besar pejuang berdoa dalam hati, berdoa agar mereka tidak masuki arena. Setelah Dosi dari klan surgawi terlempar ke papan catur, tangan giok gadis misterius itu bergerak langsung ke arah Lo Sheng. Melihat arah tangan giok itu, Lo Sheng mengangkat alisnya sedikit. Apakah ini saya? Tapi pada akhirnya, jari itu langsung melewati kepala Lo Sheng dan meraih seorang prajurit tidak jauh di belakang Lo Sheng. Dan itu adalah Hua Tianming. Ternyata itu Hua Tianming, kata Xiu Yuqin dengan lembut. Saudara Tianming. Lo Sheng sedikit mengernyit. Jelas, bagi Lo Sheng ini bukanlah kabar baik. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Hua Tianming telah melonjak dan telah terjadi perubahan kualitatif. Namun, meskipun para penganut Tao tersebut juga merupakan pejuang di alam laut dewa, tapi bunga teratai mayana mereka semuanya telah terbuka. Jika mereka tidak binasa, mereka memiliki peluang besar untuk menjadi dewa sejati. Dan pemahaman serta penerapan Tao mereka jauh dari sempurna. Jadi, untuk menghadapi Lo Xisuan, Hua Tianming mungkin berada dalam masalah. Melihat raut wajah Lo Sheng sebelum bintik matahari Hua Tianming tertekuk, dia sedikit tersenyum pada Lo Sheng dan masih terlihat tenang bahkan ekspresinya penuh kepercayaan diri.
Pada saat ini ada juga suara mendidih yang datang dari tanah suci kelas 10 di antara para dewa. Hua Tianming naik ke tanah suci tingkat 10 di antara para dewa ini dan menjadi harta karun di tanah suci ini. Guru suci mereka tidak pernah membayangkan bahwa para pejuang yang keluar dari tanah sucinya benar-benar dapat berdiri di posisi 300 teratas. Meskipun seluruh dewa Wunian milik 4 keluarga besar dan tanah suci tingkat 10 ini hanyalah 4 keluarga besar, tapi mereka hanyalah pengikut keluarga. Di antara para dewa Wunian, mereka yang memenuhi syarat untuk masuk dalam 300 teratas, semuanya adalah jenius dari keluarga Xuan Yuan, 2 keluarga Ji, dan keluarga Li. Sementara para jenius dari tanah suci kelas 10 lainnya pada dasarnya telah dimusnahkan. Tapi Hua Tianming adalah satu-satunya pengecualian. Ketika Hua Tianming pertama kali masuk ke 10.000 teratas, dia telah membuat penguasa tanah suci itu sangat bahagia. Sebagai kekuatan utama umat manusia, Dewa Wunian pada dasarnya adalah 4 kerajaan dewa besar, dan 4 klan utama adalah Kaisar Dewa Wunian. Tempat suci bawahan ini hanya dapat dianggap sebagai subjek dari 4 keluarga besar. Dari segi struktur, mereka sangat berbeda dari aliansi kemanusiaan. Oleh karena itu, semua sumber daya akan disia-siakan untuk kepentingan 4 keluarga besar. Dan semua alokasi sumber daya akan didistribusikan oleh 4 keluarga besar. Dan di antara 10.000 jenius teratas yang dibudidayakan di tanah suci kelas 10 ini, benar-benar di luar dugaan guru suci. Di masa depan, dia pasti bisa menggunakan ini untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dan hadiah dari 4 keluarga besar. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa Hua Tianming tidak berhenti di angka 10.000. Melainkan memasuki tahap kedua dan memasuki tahap akhir permainan catur dan menjadi variabel di papan catur dunia ini. Adegan ini membuat banyak prajurit tanah suci kelas 10 bergembira. Itu bahkan menarik para guru suci dari 2 tanah suci kelas 10 lainnya. Sayangnya, bidak catur hitam di bawah kaki Hua Tianming tidak pernah jatuh dari awal hingga akhir, sehingga membuat mereka semakin menantikan langkah Hua Tianming. Namun mereka tidak menyangka Hua Tianming akan tersingkir begitu dia mengambil tindakan. Terlebih lagi dia tidak menyangka lawan yang dihadapi Hua Tianming adalah Luo Xisuan. Bagaimanapun Luo Xisuan dari klan surgawi adalah putri kesayangan dewa surgawi Guntur dan Kilat. Dan para jenius yang hadir ini semuanya memiliki legenda. Dan pengalaman hidup Luo Xisuan sangatlah aneh. Di alam semesta yang disebut alam Xuanting, alam ini dipenuhi dengan kekuatan guntur yang dahsyat. Selama bertahun-tahun tidak ada seorang pun yang menginjakkan kaki di dalamnya. Bukan karena mereka takut dengan kekuatan guntur dan kilat. Faktanya, semakin aneh dan berbahaya suatu tempat, semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan peluang. Seringkali ada banyak pejuang yang mencari peluang dan memanfaatkannya diri mereka sendiri untuk lebih kuat. Misalnya, kasus di alam api dewa. Alam api dewa sama sekali tidak cocok bagi makhluk hidup untuk bertahan hidup. Tetapi banyak pejuang yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk membobolnya. Guna mendapatkan harta rahasia langit dan bumi di dalam alam api dewa. Karena resiko dan keuntungan seringkali berbanding lurus. Tapi dunia Xuanting itu istimewa. Ada bintang suci Xuanting yang tersegel di dunia ini. Dikatakan bahwa binatang suci Xuanting ini disegel oleh 6 penguasa surgawi 80 juta tahun yang lalu. Dan mereka mengadakan takdir penyegelan iblis dari satu penguasa surgawi untuk menyegel binatang suci Xuanting ini. Justru karena keberadaan segel inilah, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ke alam Xuanting. Tapi 22 tahun yang lalu, meskipun takdir penyegel iblis adalah segel yang mewakili segel terkuat di dunia, tapi segel tersebut hancur, yang menunjukkan pecahnya segel ini berarti binatang suci Xuanting telah melepaskan diri dari segel tersebut. Dan itu juga berarti ia telah memperoleh kekuatan melampaui surga. Saat itu, kejadian ini mengejutkan seluruh dunia. Dan banyak orang bahkan berseru bahwa krisis perang dunia besar telah datang lebih awal.
Dan krisis itu tentu saja adalah binatang suci Suanting ini. Jadi krisis ini dengan cepat menarik perhatian banyak ras di dunia. Apakah mereka berasal dari klan manusia, klan surgawi, atau dewa surgawi dari ras iblis? Mereka segera pergi ke alam Swanting untuk menyelidiki situasinya. Namun setelah dilakukan pemeriksaan berulang kali, ditemukan hal-hal yang tidak terduga. Segel alam Swanting memang telah dihancurkan, tapi binatang suci Swanting masih tersegel di dalamnya. Dan hanya sebagian kecil yang dihancurkan, sangat kecil, sehingga bisa diabaikan. Tapi saat mereka terus menyelidiki, mereka menemukan sesuatu yang menakjubkan. Segel ini dirusak oleh seorang gadis berusia 3 tahun. Gadis kecil ini benar-benar membuka segelnya sendiri dan keluar dari tempat hantu yang penuh dengan berbagai hukum petir. Dan gadis itu adalah Luo Sisuan yang baru berusia 3 tahun saat itu. Setelah menyadari bahwa wanita ini luar biasa, banyak ras pun mulai memperjuangkannya. Pada akhirnya, itu jatuh ke tangan klan surgawi, dan gadis itu akhirnya diberi nama Luo Sisuan. Karena asal-usulnya misterius, itu langsung memicu diskusi hangat di seluruh dunia, sebelum akhirnya mereda. Karena setelah dia memasuki klan surgawi, maka tidak ada kabar tentang gadis ini. Tapi setahun sebelum medan perang impian dibuka, klan surgawi mengumumkan bahwa mereka memiliki 2 penganut To. Satu adalah Jiang Yengyi dan yang lainnya itu Luo Sisuan. Meskipun semua orang belum pernah melihat betapa kuatnya wanita ini, tidak ada yang meragukan dosinya. Bagaimanapun, selalu ada beberapa orang luar biasa di dunia ini, dan Luo Sisuan adalah salah satu dari mereka yang terlahir luar biasa. Kenapa lawan pertama yang ditemui Hua Tianming adalah anggota klan surgawi, dan itu adalah Luo Sisuan? Luo Sisuan hanya dikabarkan kuat, tapi dia mungkin tidak bisa mengalahkan Hua Tianming. Di klan surgawi, setiap jenius sudah cukup untuk menjadi murid jenius di tanah suci kita. Lalu Luo Sisuan masih menjadi murid To dari klan surgawi, sehingga karakter paling kuat di generasi muda menjadi lemah. Sekarang, ada banyak prajurit di tanah suci kelas 10 juga. Mau tidak mau, mereka menghela nafas. Karena meskipun Hua Tianming telah maju ke 300 besar, jika dia bisa maju lebih jauh dan dia bisa masuk 10 besar, dia bisa mendapat cakram dewa. Tapi sayang sekali, dia sekarang cukup sial mendapatkan lawan murid To. Pada saat ini, Luo Sisuan dengan ringan melompat turun dari bidak catur dan melihat ke papan catur di kakinya. Sepasang mata lavender melirik ke sisi yang berlawanan, jatuh ke wajah heroik Hua Tianming, dan kemudian memperlihatkan senyuman tipis. Klan surgawi, Luo Sisuan, katanya dengan tenang. Pada saat ini, Luo Sisuan tidak terlihat istimewa, seolah-olah dia hanyalah manusia biasa, dengan semacam keakraban dengan gadis tetangga. Hua Tianming juga melangkah maju pada saat yang sama, perlahan menurunkan bidak catur hitam itu, lalu melepaskan pedang panjang di punggungnya. Pedang panjang itu dibungkus dengan lapisan linen, tetapi Hua Tianming meletakkan pedangnya di tanah, dan kemudian perlahan melepaskan ikatan linen yang digulung itu. Jika itu orang lain, mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Tapi Luo Sisuan tidak mau. Jelas, Hua Tianming juga tahu bahwa lawannya tidak akan melakukannya. Setelah benar-benar melepaskan lapisan linennya, sebuah pedang muncul darinya. Itu terlihat seperti pedang yang sangat biasa. Pedang itu masih tersembunyi di sarungnya dan dia tidak mencabutnya. Sambil memegang gagang pegang, Hua Tianming berdiri. Yundian, Hua Tianming. Hah? Luo Sisuan memiringkan kepalanya dengan keraguan di matanya karena dia tidak tahu apa itu Yundian. Pada saat yang sama, penguasa istana ke-9 di Tanah Suci Yuking menatap Neng Yudi, memperhatikan kata-katanya yang keluar dari mulut Hua Tianming, yang sekali lagi memverifikasi kata-kata Neng Yudi sebelumnya. Namun Neng Yudi hanya tersenyum sedikit, tapi itu adalah ekspresi yang sebenarnya.
Sejak Hua Tianming menunjukkan bakatnya dalam pertempuran dengan sekte Tianxi, dia telah digunakan kembali oleh Yundian. Leng Yudi secara alami memahami karakter orang ini. Sebagai seorang pendekar pedang, dia adalah orang yang sangat persepsi. Dia tidak pernah meninggalkan Yundian, jadi secara teoritis dia selalu menjadi anggota Yundian. Leng Yudi juga diam-diam memeriksa Hua Tianming dari awal. Jika tidak ada kecelakaan besar ketika tingkat kultivasi Hua Tianming mencukupi, dia dapat dipromosikan ke posisi penguasa istana. Namun ambisi Hua Tianming bukan di Yundian, jadi bukan di wilayah tengah. Sejak dia meninggalkan wilayah tengah, dia telah hilang. Leng Yudi tidak tahu sampai dia tiba di sini, bahwa Hua Tianming telah naik dan memiliki kekuatan seperti itu. Adapun tanah suci kelas 10 di mana para dewa tidak memiliki pikiran. Ketika mereka mendengar jawaban Hua Tianming, tentu saja terjadi keributan dan banyak ketidakpuasan. Namun tidak ada gunanya merasa tidak puas. Mereka tidak banyak membantu Hua Tianming. Paling-paling mereka hanya meminjam saluran kenaikan mereka. Namun, Hua Tianming mengabaikan keraguan Luo Xishuan. Kemudian dia meletakkan satu tangan di sarungnya dan perlahan mendorong sarungnya menjauh, memperlihatkan pedang tajam di dalamnya. Pedang ini sebenarnya tidak disiapkan untuk Anda. Hua Tianming mencabut sarungnya di tengah jalan dan berkata sambil tersenyum. Jadi, jika Anda memiliki kekuatan, Anda dapat memaksa saya untuk mencabut pedang ini. Setelah Hua Tianming mengatakan ini, semua orang terkejut. Apa maksudnya? Dia tidak berniat menghunus pedangnya saat menghadapi Luo Xishuan. Sepertinya orang ini memiliki kepercayaan diri, sehingga dia berani mengatakan hal seperti itu kepada Luo Xishuan. Apa itu Yundian? Kekuatan buruk macam apa itu? Sepertinya tidak ada kekuatan seperti itu di dunia ini. Mungkin dia ingin disiksa dan dibunuh oleh Luo Xishuan. Semua prajurit di dunia yang menyaksikan adegan ini mengira Hua Tianming pasti gila. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.